Kasus pembunuhan Putri Apriyani, 24, yang ditemukan tewas terbakar di kamar kos Desa Singajaya, Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memasuki babak baru. Polisi menetapkan pacar korban, Bribda Alfian Maulana Sinaga, sebagai tersangka pembunuhan Putri Apriyani. Oknum polisi yang bertugas di Polres Indramayu itu diduga membunuh kekasihnya untuk menguasai uang puluhan juta rupiah. Tony RM, pengacara keluarga korban, mengatakan dugaan motif pembunuhan Putri Apriyani berkaitan erat dengan uang kiriman dari ibu korban yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Hong Kong. Diduga motifnya karena Bribda Alfian Maulana Sinaga berusaha menguasai uang milik Putri, kata Tony RM kepada tribuncirebon.com, Jumat, 15 Agustus 2025. Berdasarkan rekening koran tabungan korban, Tony RM menjelaskan ada aliran dana yang mengarah ke tersangka. Sebelumnya, Ibu Putri mengirimkan uang untuk keperluan gadai sawah. Pada 4 Agustus 2025, masuk 16,5 juta rupiah dan tambahan 4 juta rupiah di rekening Putri, dan pada 7 Agustus 2025, kembali masuk 16,5 juta rupiah. Total uang yang dikirim Ibu Putri mencapai 37 juta rupiah. Namun sehari kemudian, pada 8 Agustus 2025 pukul 1 WIB dini hari, tercatat ada transfer sebesar 32 juta rupiah dari rekening Putri Apriyani ke rekening Bribda Alfian Maulana Sinaga. Saldo akhir di rekening Putri tinggal 92 ribu rupiah, jelas Tony RM. Keesokan harinya, Sabtu, 9 Agustus 2025, pagi, Putri Apriyani ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh gosong diduga akibat dibakar. Tony RM menyatakan, sehari sebelum meninggal, ayah korban sempat meminta Putri Apriyani mengambil uang untuk kebutuhan keluarga. Namun Putri berbohong, menyebut agen bank tidak berfungsi. Malam harinya sekitar pukul 20 WIB, korban tidak lagi bisa dihubungi. Dugaan keterlibatan Alfian diperkuat sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, termasuk ponsel dan sepeda motor milik tersangka yang tertinggal. Saksi juga menyebut keduanya sempat terlihat bersama pada malam sebelum Putri Apriyani ditemukan tewas. Tony menambahkan, beberapa hari sebelumnya, tersangka sempat menghubungi seorang saksi bernama Rina untuk meminjam namanya sebagai jaminan pinjaman bank. Hal itu, menurutnya, mengindikasikan masalah keuangan yang dialami tersangka. Saya menduga, motifnya ini sepertinya cekcok karena uang, ujar Tony.